Selamat malam, saya Elvi Duryani Kursunuga, NPM 23 25310196. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah makroekonomi yang berjudul Dampak Teknologi Terhadap Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara. Pengertian teknologi. Teknologi adalah sebuah studi atau ilmu pengetahuan tentang sebuah seni, kerajinan, atau keterampilan tertentu. Yang kedua, pengertian produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara unit yang diproduksi dengan masukan yang digunakan atau jam kerja yang digunakan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya, dampak positif dan negatif teknologi informasi bagi perekonomian. Teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi negara tersebut, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan teknologi membawa banyak manfaat untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia. Dampak positif. Yang pertama, pemasaran produk lebih mudah. Proses pemasaran produk seringkali memakan biaya yang cukup besar, tapi hasil yang dapat kurang maksimal. Namun berkaitan teknologi, kini pemasaran jadi lebih mudah. Pihak produsen bisa memasang iklan di internet pada situs-situs tertentu dengan biaya yang jauh lebih murah, bahkan terkadang gratis. Hasil yang didapat pun juga lebih baik karena kini hampir semua orang mengakses internet. Yang kedua, layanan baru untuk transaksi jual beli. Manfaatan teknologi ikut diaplikasikan ke dalam layanan transaksi oleh pihak bank dengan adanya fitur e-banking dan m-banking yang mempermudah pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Masing-masing pihak tidak perlu lagi ke bank atau ke ATM, tapi hanya perlu mengaksesnya melalui gadget. Yang ketiga, produktivitas dunia industri meningkat. Kemajuan teknologi melahirkan mesin-mesin canggih yang membuat proses produksi lebih meningkat dengan cepat. Dengan begitu, keuntungan yang dapat pun jadi lebih besar. Kehadiran teknologi juga memungkinkan konsumen melakukan kontak langsung dengan pabrik melalui telepon atau aplikasi chatting, sehingga pelayanan juga bisa dilaksanakan langsung. Selera individu bisa terpenuhi, dan yang penting konsumen tidak perlu ke toko. Yang selanjutnya, dampak negatif dari teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peluang terjadinya transaksi ilegal. Kini semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal buruk, seperti melakukan transaksi barang ilegal melalui internet. Kehadiran internet membuka peluang besar bagi orang yang ingin bertransaksi secara ilegal karena kurangnya pengawasan dalam sistem internet. Yang kedua, maraknya kasus penipuan perdagangan online, di mana kita lihat ini banyaknya terjadi adalah marak penipuan dengan perdagangan online. Tak sudah berapa banyak aksi penipuan seperti ini dengan juga kerugian yang sangat besar. Diperlukan tingkat kewaspadaan tinggi terhadap penjual yang ingin menipu pembeli. Para korban yang sudah tertipu juga sebaiknya melaporkan ke polisi agar tidak muncul korban-korban yang lain. Yang ketiga, meningkatnya budaya konsumtif. Salah satu dampak negatif di bidang ekonomi yang paling mencolok adalah peningkatan budaya konsumtif. Kemajuan teknologi, terutama dalam e-commerce dan media sosial, telah membuat konsumen semakin tergoda untuk membeli barang dan jasa. Yang selanjutnya, pihak asing menguasai perekonomian negara, di mana pihak asing dapat menguasai sektor ekonomi suatu negara dan mengontrol pasokan barang dan layanan. Yang selanjutnya, menurunnya lapangan pekerjaan. Otomatisasi dan perkembangan teknologi canggih juga dapat membawa dampak negatif pada lapangan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia sekarang dapat digantikan oleh mesin dan otomatisasi. Yang selanjutnya, produk lokal sulit bersaing dengan brand luar. Dengan meningkatnya akses ke pasar global melalui internet, produk lokal seringkali sulit bersaing dengan brand luar yang memiliki daya saing yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, dampak teknologi informasi bagi produktivitas. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja baru di bidang seperti pengembangan perangkat lunak, pelatihan model, pemeliharaan dan dukungan. Yang kedua,
meningkatnya efisiensi dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, peluang baru bagi pekerja untuk mempelajari keterampilan baru. Yang keempat, personalisasi layanan pelanggan. Contoh teknologi yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan produktivitas yaitu Big Data. Ini adalah sejumlah besar data dan informasi tersimpan yang perlu dikonsultasikan ketika mengambil keputusan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan pesaing dalam hubungan dengan pelanggan dan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, blockchain. Ia juga berfungsi sebagai database utama yang besar, namun dengan keuntungan memiliki langkah-langkah keamanan yang desentralisasi. Umumnya digunakan untuk menandatangani kontrak, berbagai data dengan klien dan berdasarkan dokumen. Yang selanjutnya, cloud computing adalah penyimpanan informasi dan perangkat lunak di cloud dengan akses hanya diperbolehkan pada orang yang berwenang. Dokumen dapat diakses dari mana saja hanya dengan ponsel, komputer, dan notebook. Selanjutnya, kecerdasan buatan. Selain mengoptimalkan berbagai proses, memungkinkan otak manusia digunakan dalam tugas-tugas yang lebih kompleks. Ini digunakan di chatbox, asisten digital, pribadi, dan alat manajemen. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, ekonomi digital menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dalam bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari, dalam menjalani jual beli dengan melakukan transaksi secara digital, dan berkomunikasi secara digital juga melalui web atau marketplace yang merupakan bagian dari e-commerce Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus mendukung perkembangan e-commerce dan memperluas serta meratakan jaringan internet agar dapat mendukung perkembangan jangkauan e-commerce guna untuk mempermudah transaksi secara online yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia secara umum adalah positif. Teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui berbagai cara seperti peningkatan efisiensi, peningkatan inovasi, dan penciptaan lapangan baru. Namun, penting untuk menyadari tantangan dan risiko yang dapat ditimbulkan oleh teknologi, dan kita harus menggunakannya dengan bijak, bertanggung jawab, dan strategis untuk mencapai hasil yang positif. Keseimbangan penggunaan teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi berkontribusi positif terhadap produktivitas dan tidak membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sekian presentasi dari saya untuk teman-teman. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik, Kak Elvi, saya mau bertanya. Baik, Kak. Nama saya Gira Salina. Saya ingin bertanya, apakah teknologi menjanjikan sebuah peningkatan produktivitas? Oke, Kak, Terima kasih. Pertanyaannya, yaitu pertanyaan Kak Anggi adalah apakah teknologi menjanjikan peningkatan produktivitas? Saya akan mencoba menjawabnya. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu manfaat penting teknologi bagi manusia. Dengan bantuan teknologi, manusia dapat bekerja lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Jadi, teknologi itu sangat menjanjikan untuk peningkatan produktivitas, apalagi pada zaman sekarang. Sekian jawaban dari saya, Kak. Apakah bisa diterima? Baik, Kak. Terima kasih. Bisa saya terima. Terima kasih. Teman-teman yang lain? Izin bertanya, Kak Elvi. Baik, Kak Ira. Baik, terima kasih, Kak. Yang ingin saya tanyakan adalah, sebutkan salah satu dampak negatif teknologi terhadap produktivitas. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Ira, yaitu sebutkannya salah satu dampak negatif teknologi terhadap produktivitas. Salah satu tantangan tersebut adalah potensi terjadinya penciptaan kesenjangan ekonomi. Hal ini dikarenakan teknologi dapat menciptakan lapangan kerja baru yang membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai dapat tertinggal dari perkembangan teknologi dan dari pengangguran. Sekian jawaban dari saya, Kak.
Terima kasih Kak Elpi. Baik, adakah yang ingin bertanya lagi teman-teman? Izin bertanya, Kak. Aku mau nanyakan, apakah perubahan teknologi dapat mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia? Baik, Kak Putri, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu apakah perubahan teknologi dapat mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia? Saya akan mencoba menjawab. Peran teknologi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dan dapat memberikan dampak yang signifikan. Inovasi teknologi terutama dalam hal promosi memainkan peran kunci dalam menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi dan mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian jawaban saya, Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak Elvi. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, saya ucapkan terima kasih.